Kana dan akhwatnya. Jadi kana dan akhwatnya itu termasuk amil yang masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian merubah hukum mubtada dan khobar tersebut. Nah, si mubtada itu berubah jadi isim kana. Itu dan khobarnya itu berubah jadi khobar kana. Itu nah ini mubtadanya kalau dimasuki kana berubah jadi isim kana, dia harus rofa. Lalu khobarnya berubah jadi khobar kana, dia harus nasob. Seperti itu. Nah, contoh-contoh, afwan, kana dan akhwatnya itu apa saja? Tidak hanya kana ya. Pertama kana. Jadi kana itu menyatakan bahwa penisbatan antara khobar terhadap isimnya itu terjadi di masa lalu. Misalnya kana Zaidun toliban. Nah, penisbatan tolib santri kepada Zaid, ya, Zaid adalah santri, itu terjadinya di masa lalu dengan adanya kana itu. Jadi saya boleh mengatakan dulu Zaid adalah seorang santri. Nah, sekarang mungkin udah jadi ustadz, sekarang mungkin sudah jadi alumni, misalnya seperti itu. Nah, itu kana ya. Jadi untuk menyatakan bahwa penisbatan khobar terhadap isimnya itu di masa lalu. Nah, eh bisa juga kalau dihubungkan karena ini dengan Allah, kita bisa artikan senantiasa. Misalnya, karena bagi Allah tidak ada batas waktu ya. Jadi waktu penisbatan waktu itu bagi Allah tidak ada. Maka saya mengatakan kanallahu senantiasa Allah itu aliman maha mengetahui. Nah gitu. Jadi karena bisa bermakna senantiasa kalau dihubungkan dengan Allah. Itu yang pertama. Bisa difahami? Contoh kemudian akhwatnya kana yang kedua adalah asbah. Asbah itu berpagi hari gitu atau memasuki waktu pagi. Jadi menjelaskan bahwa nisbat khobar kepada isimnya itu terjadi di waktu pagi. Misalnya asbah sahiru mut'aban. Nah, penisbatan mut'ab kelelahan kepada sahir orang yang begadang itu menisbatkan kelelahan kepada orang yang begadang, menisbatkannya itu asbah di waktu pagi. Jadi di, eh, orang yang begadang itu memasuki waktu pagi dengan kelelahan gitu. Sama seperti kana ya, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Menisbatkan itu maksudnya gimana, Ustaz? Nisbatnya begini, menyematkan menisbatkan itu. Karena Zaidun Taliban, saya menyematkan status talib, pelajar, kepada Zaid, itu maksudnya. Zaid saya sematkan status sebagai seorang talib. Tapi di masa lalu, karena itu kalau tidak ada karena saya hanya memberikan menyematkan atau menisbatkan status talib kepada Zaid, mempredikasi Zaid dengan status talib. Kalau mubtada khobar saja tidak ada, saya tidak memberi isyarat waktu apa-apa. Zaidun talibun, Zaid adalah seorang talib. Saya sematkan status talib itu kepada Zaid, tapi nggak ada isyarat waktu apa-apa. Itu hanya mengabarkan saja bahwa Zaid seorang pelajar. Tapi kalau saya mengatakan karena Zaidun Taliban, maka hubungan antara Talib kepada Zaid, penisbatan atau penyematan Talib kepada Zaid itu di masa lalu dengan adanya kana itu. Jadi dulu Zaid adalah seorang pelajar. Kalau sekarang sudah nggak lagi.
Bisa dipahami. Oh iya. Menisbatkan itu menyematkan, menyematkan. Saya menyematkan atau melefatkan sifat lelah kepada orang begadang itu. Nah, hubungan antara lelah dan orang begadang itu terjadinya itu di waktu pagi. Asbahas sahiru mut'aban. Di waktu pagi orang begadang itu kelelahan. Bisa difahami. Oh, berarti sama kayak Kana. Kalau Kana itu dulu, sekarang udah enggak. Berarti untuk Hmm. kelelahan itu asbaha di pagi aja. Berarti Yuk, setelah di waktu pagi udah aja. udah setel lagi dianya. Kalau siang, nanti lihat kondisi. Dia nggak ada kabar apa-apa kalau siangnya. Dia cuma ngasih tahu kalau paginya itu si orang begadang itu kelelahan. Terus kalau ditanya, terus siangnya gimana? Ya belum, kan belum belum ada kabar kalau itu gitu. Bisa iya, bisa enggak gitu. Itu seperti itu. Saya difahami. Insya Allah. Itu asbahai gitu. Kalau dholla itu menjelaskan bahwa penisbatan atau penyematan atau pemberian status khobar kepada isimnya itu terjadi sepanjang siang. Misalnya dhalla tabibu amilan. Ya, dokter itu sepanjang siang bekerja. Orang yang bekerja. Nah, kita menisbatkan eh, sifat amil, orang yang bekerja kepada tabib. Tabib dokter itu sebagai orang yang bekerja. Itu terjadinya sepanjang siang. Dhalla, sepanjang hari gitu. Seharian. Ini maaf ya saya pakai sorban ini apa namanya? Gatel-gatel alergi. Terus itu dholla ya. Dholla itu menjelaskan bahwa hubungan antara isim dan khobarnya itu terjadi sepanjang siang gitu. Itu dholla. Hubungan si Tobib sebagai seorang yang bekerja, keterkaitan Tobib dan bekerja itu di waktu siang gitu. Kalau bata sepanjang malam, ya, bata Zaidun hazinan. Kita boleh terjemahkan Zaid bermalam dengan sedih gitu. Atau Zaid sepanjang malam bersedih. Jadi bata itu mengatakan semalaman gitu. Jadi hubungan sedih kepada Zaid itu terjadinya itu di waktu malam. Bata. Paham semuanya insya Allah? Nah, nah, In- bata Zaidun hazinan, bata fi'il madhi mabni fathah. Zaidun berarti apa namanya? Isim Musim Bata, bata. Isimnya bata gitu. Hazinan khobarnya bata. kabarnya Bata. Sama seperti karena isimnya bata rofa, khobarnya bata nasob. Gitu. Dhalla sama juga. Dhalla fil madhi mabni fathah at-tabibu isimnya dhalla. Nah, dia rofa karena rofa fathah amilan khobarnya dhalla. Dia nasob dan nasob fathah. Baik. Jadi ada kana, asbaha, dhalla, bata. Ada lagi soro. Kalau soro itu perubahan satu keadaan pada keadaan lain. Dalam terjemah kita soro itu artinya menjadi. Sorol khosyabu, kayu itu menjadi baban pintu. Kayu itu jadi pintu. Sorol khosyabu baban. Soro Zaidun tobiban. Zaid menjadi dokter gitu. Zaid jadi dokter. Berarti kata soro itu bisa untuk manusia, pekerjaan, dan bisa untuk benda gitu ya Ustaz. Ya bisa untuk benda, bisa untuk manusia, untuk pekerjaan bisa gitu.
Dia menjelaskan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Terus laisa, kalau laisa bisa terjemahkan tidak atau bukan. Laisal kadhibu, bohong itu tidaklah mahmudan, terpuji. Laisal kadhibu mahmudan. Bohong itu tidaklah terpuji. Gitu. Itu ya teman-temannya Kana. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Jadi arti kata Laisa di sini apa Ustaz? Tidak. Gitu. Jadi bisa kita terjemahkan bukan, bisa terjemahkan tidak. Lihat konteksnya. Dalam lafaz ini, laisal kadhibu mahmudan, tidak. Bohong itu tidaklah terpuji. Tapi kalau begini, laisa Zaidun Obiban. Tobiban. Nah, berarti artinya apa? Zaid bukan dokter. Nah, Zaid bukan dokter. Jadi bukan. Lebih enak kita terjemahkan bukan gitu. Zaid bukanlah dokter. Seperti itu. Saya difahami. Ya. Nah, Ustaz, bisa bertanya Ustaz. gimana? Nanti Ustaz, apa bedanya la biasa dengan laisa Ustaz? Penggunaan dalam kalimat. Kalau la itu tidak mempengaruhi i'rab, misalnya saya coba tampilkan. Eh, la Zaidun Ustad. Itu Zaid buk. Oh, misalnya Zaid. la la rajulun la rajulun fiddari gitu. Atau la talibun kasulun. Tidak ada santri yang malas kasulun. Pama begitu. Nah, talibunnya mubtada, kasulunnya khobar. Jadi kalau la itu tidak pengaruh ke i'rab ya, gitu. Tapi sila ini isimnya harus nakiroh. Ya nakiroh la talibun. Kalau laisa isimnya ma'rifat. Laisa zaidun taliban. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, itu kana dan akhwatnya. Kita ingat-ingat ya, ada kana, ada asbaha, ada ghalla, ada bata, ada syoro, ada laisa. Kemudian catatan kana dan akhwatnya ini bisa dalam bentuk madhi, mudhari atau amr gitu. Bisa pakai bentuk madhinya mudhari atau amrnya. Kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih. Ya, bata yabitu bit, dhalla yadhillu dhilla gitu. Yang tidak ada mudhari sama amr itu laisa. Laisa cuma fi'il madhi aja gitu. Misalnya kita menggunakan fi'il amr, kita menggunakan fi'il amr misalnya kun, jadilah kamu
aliman orang alim. Kun fi'il amr mabni sukun. Mana isim kanaknya? Mustatir anta. Damir yang tersimpan, damir mustatir. Tumirun mustatirun. Bihi. Wujuban. Takdiru anta. Damir mustatir, takdirnya anta. Taib. Nah, ini isimnya. Aliman khobarnya. Khobar kanaknya. Ya, jadi bisa fi'il madinya, fi'il mudhari atau fi'il amr bisa. Gitu. Lalu isim kana itu rofa ya. Sedangkan khobar kana nasab. Nah, terus isim kana dan akhwatnya bisa dohir, bisa domir. Ya, yang dohir misalnya kana Muhammadun taliban. Jadi Muhammad adalah seorang talib. Kalau yang domir Muhammadun kana dia dulu dia salihan adalah orang yang saleh. Isim kananya domir mustatir huwa. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Afwan Ustadz, kegunaannya apa ya? Cuman buat ini aja ngulang. Kegunaannya Keguna ya, kegunaan ini ada dua ungkapan seperti ini. Kegunaan apa dulu sebentar? Saya belum. Iya, kadang saya suka suka apa ragu gitu apa karena itu fungsinya apa gitu. Ya memang tahu itu dia nanti ada isim kana apa khobar kana gitu. Nanti menasobkan ini kan apa cuman saya kadang suka kegunaannya maksudnya kenapa pakai kana gitu. Hmm. Muh- Pakai inna gitu. Muhammadun talibun. Saya di sini hanya mengabarkan bahwa Muhammad adalah seorang pelajar. Saya tidak memberi syarat waktu apa-apa. Saya cuma ngasih tahu Muhammad itu seorang pelajar gitu. Nah, tapi kalau saya mau bilang eh, dulu ya, Muhammad seorang pelajar. Sekarang udah enggak lagi. Nah, saya pakai kana. Nah, gitu. Kalau yang atas Muhammad is a student gitu ya. Kalau bawah Muhammad was a student. Muhammad Mm. dulu seorang pelajar. Karena itu begitu. Ta- Tadi dibilang ada mudoreknya apa namanya Laisa itu Berarti kalau madi mau aja. Nah, kalau kalau Laisa kan menyatakan bukan. Sudah jelas maknanya. Kalau Muhammadun Talibun jelas Muhammad seorang talib. Kalau saya kasih Laisa berarti artinya Muhammad bukan seorang pelajar. Sudah jelas maknanya. Ada makna menegasikan gitu. hmm. Jadi kalau pakai Laisa nggak pakai kanan lagi ya Ustadz ya. Enggak gitu. Terus yang kun itu kan juga madi ya, madi Fil tapi fil fil amr kalau fil amr. Nah itu ya itu sama ya kat- dipakainya. kata perintah. Jadilah kamu Taliban seorang murid. Kata perintah. Nah, gitu. Pun Hmm, Taliban. Jadilah kamu seorang murid. Gitu. ya Ustadz, syukur Ustadz. Afwan. Jadi kalau misalnya begini ya. Muhammadun Talibun. Saya hanya mengabarkan. Muhammad adalah seorang murid. Saya nggak bilang dulu Muhammad adalah seorang murid. Atau saya nggak bilang saat ini Muhammad adalah seorang murid. Saya juga nggak bilang Muhammad akan menjadi seorang murid. Nggak. Sama sekali saya nggak menjelaskan
kaitan dengan waktu nggak ada. Saya cuma mengabarkan Muhammad adalah seorang pelajar. Nah, tapi kalau saya mau bilang dulu Muhammad seorang pelajar pakai kana. Kana Muhammadun taliban. Kalau saya mau menjelaskan saat ini, yakunu Muhammadun taliban. Kalau saya mau mengatakan nanti dia akan jadi pelajar, saya kunu Oh, Muhammadun. berarti kalau yakunu itu Muhammadunnya sebagai isim yakunu itu. Hmm, betul, Terus yang Toliban sebagai khobar yakunu. betul, Karena berlangsung sekarang ya. hmm, betul. Dan bisa akan datang juga ya Ustadz. Kasih saya kunu Oh, Muhammadun sa'nu. taliban. Muhammad akan menjadi seorang talib. Seperti itu. Kalau karena udah lewat ya nggak terulang lagi ya. Hmm. Ya Ustadz. Jadi ada waktu yang kita informasikan dengan kana yakunu ini. Gitu. Kalau di sini kita nggak ngasih informasi waktu apa-apa. Kita hanya mengabarkan bahwa Muhammad seorang talib. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan ya, ikhwan akhwat? Ya, Ustadz mau tanya. Tadi fiil amarnya kun itu fa'il apa isim kananya itu kun mustatir anta. Lalu Hmm. bagaimana kalau isimnya itu adalah kalian? Kunu, Kunu, misalnya pakai wawu dulu ya. hmm, jadilah kalian orang-orang muslim, muslimin. Kunu muslimina. Jadi pakai wawu dulu ya setelah setelah kaf itu kan kalau tadi kun itu langsung kaf nun gitu kan. Kalau Asli, ini aslinya itu pakai wawu. sahih. Nah, kita bisa kembali ke kaidah ya. Fi'il amar itu kaidahnya gimana? Dibuat dari, masih ingat nggak? Fiil mudore Fi'il mudhari yang jazm. yang Nah, jazm ya. kita bisa kasih simulasi bagaimana bisa menjadi kun gitu kan. Dari anta, lalu antuma. Nah, kalau fi'il amar kan tidak dari huwa huma hum, tapi dari anta. Lalu antum, Antuma, antunna, Tuna, Antuma. anti, antuma, anti, antunna. tunda ya. Kuman. oh Masya Allah habis ininya ya. Premiumnya nanti kalau sudah keluar masuk lagi ya. Iya, insya Allah. Anta takunu. Takunu. Dikasih lam amar jadi apa? Tanda jazm fil takunu tanda jazmnya sukun kan? Li takun. Betul? Iya, iya, Karena sukun gila. ketemu sukun, maka kita buang wawunya. Karena pertemuan dua sukun kalau huruf pertamanya huruf mad itu harus dibuang menjadi litakun. Tinggal buang lam dengan taknya. Jadi apa? Kun, Kun sudah jadi fi'il amr gitu. Antuma takunani. Dikasih lam amr jadi apa? litakun, litakunan. Litakuna buang nunnya karena apalul khomsah. Oh iya, iya. Tinggal buang lam sama tanya jadi kuna.
Gitu. Jadi kenapa ada wawunya kalau di atas nggak ada? Karena kalau di atas itu pertemuan dua sukun. Litakun. Nah, nggak bisa harus dibuang di cara menyelesaikannya karena huruf mat awalnya dibuang huruf matnya. Litakun. Hmm. Nah, maka fi'il amrnya tinggal jadi kun. Kuna gitu. Antum takununa. Li takunu Jadi li takunu litakunu buang nun afal khomsah. Buang lam dengan taknya jadi kunu. kunu gitu. Kunu Hmm. qawwamina bil qisti syuhada ada di Quran. Hmm. Anti apa fi'il mudhari'nya? Takun takunina Takunina. Kasih lam amar li takuni litakuni buang nunnya. Buang lam dengan taknya berarti kuni fil. kuning. Jadilah kamu perempuan. Hai perempuan. Gitu. Kun, kuna, kunu, kuni, antuma sama dengan yang atas ini. Ya. Kuna. Nah, lo fil amr yang antuna gimana fiilnya? Takun, nah, takunna. Kan asalnya kan masalah Sri Muhammad. Takuna afwan. Sahih. Takunu, takuna, takun. Tak yaf'ulna. Sahih takun gini. Takunna, takunna aslinya gini. Nah, buang wawunya karena ada pertemuan dua sukun. Jadi takunna. Idghamkan jadi takunna. Gimana kalau kasih lam amar? Li Li taku li taku takunna. Ingat, lina. ingat-ingat ya, ingat-ingat kaidah yang sangat penting. Setiap fiil mudhari kalau ketemu nun niswah dia mabni, nggak berubah gitu. Jadi pahami. Ya. Jadi si fiil mudhari itu sangat aktif gitu berubah-ubah. Kadang tanda rofaknya domah, kadang tanda rofaknya nun, kadang kadang tanda nasabnya ini, tanda jazmnya itu berubah-ubah. Nah, tapi kalau sudah dipertemukan dengan nun niswa, ya dengan perempuan, dia mabni, dia diam gitu supaya cepat hafal gitu. Nah, itu kaidah itu harus kita ingat terus. Kak, gak berubah takunna litakunna. Tinggal buang tak dengan lam dengan tanya jadi kunna gitu. Jadilah apa namanya fi'il amr. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, hunna gitu. Ada pertanyaan? Misalnya, jadilah kamu seorang muslim. Ya, mana isim kanaknya? Kun muslimat. Ya anta Domir, demi mustatir, anta. anta. Domir yang tersimpan yang gak kelihatan. Kuna jadilah kamu berdua muslimaini. Mana isim kanaknya? Nah, antuna antuma Gak ada, gak kelihatan. Yang mana coba? yang Fatir. mustatir. Enggak, alif ini. Alif Alif ini. alif weh. Ya Nah, alif. gitu.
gitu. Jadi jangan langsung bilang antuma. Jadi mana domirnya alif. Nah, baru habis itu kita bilang alif itu adalah domir muttasil, takdirnya antuma gitu. Seperti itu. Itu isim kananya alif itu. Kunu jadilah kalian orang-orang muslim, muslimina. Mana isim kananya? Wow. Wow Wow. itu. Itu. Jadi jangan langsung nyebrang bilang antum. Wow itulah. Wow itu adalah domir muttasil, mabni Takdiruhu sukun, takdirnya takdiruhu antum. antum. Mahali rofin Menempati isim mahal rofa. Kuni, jadilah kamu muslimah. Berarti kuni apa? Iya, iya. kalau aku ya apa kamu Muslimatan. Kamu perempuan. Bukan aku iya ya. kamu punten Iya, iya. kamu Iya, Ustaz. perempuan Kamu perempuan. kamu Eh, perempuan ya. Betul. Isim kanaknya iya ini. Ya. Kuna sama seperti yang atas. Jadilah kamu berdua muslimah ini. Kamu seorang kali Ustaz. Kamu perempuan satu orang. Itu alif Di alif. muslim Kuna apa nih? Mus, mus, kalian banyak Kan ini. kalian perempuan ya muslimatan Muslimunna. muslimatin jama muannas Muslimin. salim. muslimatin Gitu. oh Isim kanaknya nun ini. nun. Domir muttasil nun ini. Tapi bukan nun tasid ya. Nun tasid itu kan dua nun. Satu sukun, satu harokat. Nah, nun harokatnya itulah yang nun niswah. Yang sukunnya. Jadi kan kunna itu kan gabungan dari dua nun kan. Mhm. Kunna gitu kan. Nah, yang nun niswah itu nun yang harokatnya. Kalau nun yang sukunnya itu nun kepunyaan fiilnya. Cuma karena ada dua nun gini di idgham jadi tasjid gitu. Mhm. Cuma kita jangan salah paham mengatakan bahwa nun niswanya nun tasdidnya itu bukan. Nun tasdid itu adalah gambaran dua nun yang disatukan gitu kan. Nah, gitu. Nunnya itu domirnya itu nun yang terakhir ya. Yang terakhir betul yang fathahnya itu yang domirnya itu. Nah, nah begitu tasrifnya. Kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Nah, itu isim-isim kanannya seandainya dia domir gitu. Ini pada fi'il amr ya, pada fi'il amr. Paham semua ikhwan akhwat? So, Insyaallah. Baik. Nah, selesai itu masalah kana dan akhwatnya. Nah, lalu ya eh, khobarnya sama dengan khobar mubtada, sama persis. Jadi kalau kita matang di masalah khobar mubtada khobar, insya Allah dalam masalah kana pun tidak